Langsung saja karena ini sudah waktunya jam 11:13 saya seperti mati menurut medis sudah jelas. Kalau EEG-nya udah nggak jalan, EKG-nya juga nggak jalan. Itu aja sebenarnya. Tapi bagaimana nggak apa-apa, itu ilmu banyak ya. Baik, saya simpulkan saja dari paparan Bapak Ustadz Zainuddin Alsi adalah saya simpulkan sebagai berikut. Dalam kita menghadapi suatu bukan hidup untuk menuju ke kematian, kita harus terus mengkaji sumbernya. Sumbernya dari mana itu? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang mana yang sahih ya? Sebab ada hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sering mendatangi pengajian supaya tahu hukum-hukumnya itu ya, paling tidak itu ya, supaya sah ilmunya seperti itu. Yang kedua, ada dua kematian, artinya dua kematian, dua kehidupan. Yang dimaksud adalah sebelum hidup ya, sebenarnya kita belum mati di alam lain ya, Superman dan sebagainya, wafum ya. Setelah itu dipertemukan jadilah manusia. Itu dalam bentuk kehidupan ya. Kalau kematian yang hidup kita yang jelas akhir kematian kita meninggal, ada takdirnya ya manusia. Dua kehidupan ya, saat kita hidup setelah ditiupkan ruh, itulah hidup namanya ya. Terus kehidupan yang terakhir gimana ya? Setelah mati kita akan dibangkitkan sama Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan ya. Kalau di ilmu itu mempertanggungjawabkan atas apanya? Amal dan perbuatan kita ya. Itu yang penting. Kemudian kematian sudah ada takdirnya ya. Bahkan di dalam hadis 50.000 tahun sudah ada kotarnya manusia, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Oleh karena itu kita harus banyak mencari bekal, bukan dunia ya, bekal akhirat. Endingnya adalah mencari husnul khotimah. Itu yang penting ya. Kayaknya kayak apa? Besok dipertanggungjawabkan itu. Dari mana kamu dari harta itu ya? Bukan hanya itu ya, syukur-syukur banyak hartanya tapi banyak beramal, itu pas itu namanya ya. Bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, itu penting. Silaturahmi ya, dalam artian itu kita mencari berkahnya hidup, bukan kan ada beberapa untuk memperpanjang artinya itu berkah hidupnya, itu kita cari berkah hidup. Banyak berdoa, doanya sebenarnya kita minta doanya apa? Satu, kita doanya husnul khotimah, selalu berbuat baik kepada sesama manusia, peraturan Allah Rasul jejak. Yang kedua, kita ditentukan dalam keimanan. Ya mukalibal qulub, sabit qulbi ala dinik. Ya mukalibal iman, sabit qulbi ala iman. Tetap jejak, lo bisa ya. Ada orang, bahkan di dalam beberapa hadis cerita, awalnya jadi orang muslim, bahkan seorang ulama, hidupnya malah menjadi suul khotimah, nggak husnul khotimah ya. Karena apa? Kesombongan, riya dan sebagainya ya. Itu yang ketiga, kita juga harus kalau perlu ini as'aluka taubatan nasuha qablal maut, penting itu ya. Jangan kita terus merasa terus, karena kita tidak lepas dari berbuat salah ya. Kemudian ada beberapa yang dimaksud dalam alam barzakh, itu penting. Setelah kita kematian masuk ke alam barzakh, tadi sudah disebutkan dalam Bapak Ustadz kita ya. Dari 11 pertanyaan ada beberapa hal yang menarik ya, antara lain pertanyaannya tentang yang berhubungan dengan materi. Apa sih ciri-cirinya husnul khotimah itu? Di beberapa hadis sudah disebutkan, antara lain mengucapkan tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, artinya ingin selalu dekat sama Allah. Kemudian antara lain juga berkening ya, keluar keringat, itu ciri-cirinya di dalam hadis seperti itu. Terus meninggalnya pas hari Jumat ya, itu memang hari-hari yang sudah ditetapkan dalam sebuah hadis. Yang penting adalah
Qaulun wa fi'lun adalah ucapan dan perbuatan kita. Itu ya. Kita nggak akan lepas dari suatu kesalahan. Suatu kesalahan itu kita tobat ya. Itu yang terpenting itu ya. Saya kira hal yang lain sudah dijawab dengan Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita jangan melupakan, kita mencari dunia ya. Tapi ingat, dalam surah Al-Quran disebutkan bahwa ad-dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia itu semua membujuk. Harus kita amalkan dengan baik amal soleh. Ya, coba-coba selalu datang, kita harus selalu istighfar, selalu mengikuti apa yang syariatkan dalam agama kita. Insya Allah husnul khotimah. Amin. Saya kira begitu Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Cukup ya. Alhamdulillah. Kita ucapkan kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para perantara agama yang sudah menegakkan jejaknya. Jejaknya apa? Jejaknya aturan Allah dan Rasul. Kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Ya, amin. Bapak-bapak, saya mohon izin ya, izin menjadi motivator untuk siang hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a tasa'alu bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Yuslih lakum balakum wa yaghfir lana dzunubakum wa may yuti'illahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selamat siang ya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari ISWM kepada kami dari Rumah Peduli Anissa. Siang ini kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana merawat jenazah ya. Nanti akan terbagi dua tim Pak, Bapak-bapak dengan Pak Icu dan Bapak David. Kemudian kalau ibu-ibu dengan saya, dengan Mbak Surya dan juga dengan Mbak Linda. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tinggi, tempat kita memohon ampunan, memohon hidayah, tempat kita mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman ya, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang. Terkadang ada dua nikmat yang kita sering sia-siakan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada kita umatnya yang insya Allah istiqomah di jalan ad-dinul Islam, jalan yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menjadi jalan yang terang benderang ya Bu ya. Pada pagi hari ini kami akan mengajak ibu bapak sekalian untuk bagaimana sih caranya merawat jenazah gitu ya. Keutamaan pengurusan jenazah dalam rangka mengingatkan saya pribadi, juga saya mengingatkan kepada sahabat semua, karena kita agar kita termotivasi untuk terus belajar bagaimana mempelajari ilmu tata cara pengurusan jenazah yang tentunya sesuai dengan syariat Islam.
Karena Masya Allah, Allah menjanjikan pahala yang sangat-sangat besar. Seperti yang tadi Ustadz Zainuddin sampaikan, luar biasa ya Bu ya, kalau kita paham. Tapi mungkin selama ini ada persepsi di dalam masyarakat, oh saya masih muda, saya tidak cocok untuk memandikan jenazah. Jenazah itu diurus oleh orang-orang yang sudah sepuh-sepuh atau orang-orang yang punya ilmu ustadz dan ustazah. Tapi kan jumlah ustadz dan ustazah kan terbatas, sedangkan yang meninggal di tempat yang sangat luas. Mungkin ustadz-ustazah sedang sedang menyampaikan ilmu kepada majelis-majelisnya. Nah, kalau tidak ada yang memandikan jenazah, masa iya kita tunggu ustadz atau ustazah pulang dari majelisnya ya. Jadi mindset ini harus kita rubah, bahwa siapa saja insya Allah bisa memandikan, bisa mengurus jenazah. Karena Masya Allah, Allah menjadikan pahala yang sangat-sangat besar kepada orang-orang yang mau mengurus jenazah, termasuk dalam perbuatan al-ihsan ilal muslim, berbuat baik kepada saudara kita yang sesama muslim. Tadi di awal Qori menyatakan ada beberapa kalimat yang kulna inda ikotul maut. Ada 3 kali disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Anbiya ayat 35, Al-Ankabut ayat 57, dan di Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Itu ada di Al-Ankabut ayat 57, yang kurang lebih teks dari kalimat tersebut bahwa setiap jiwa akan merasakan mati dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Bahwa yang namanya kematian itu pasti ya ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, sudah dituliskan tuh di, tadi Ustaz bilangnya berapa tahun Bu dicatatkan di langsung masuk di catatan pertama? 50.000 atau 5.000? 50.000, berarti bapak ibu ini menyimak gitu ya. Kematian itu tidak mengenal usia. Kita kadang-kadang melihat baru lahir meninggal, kemudian ada yang anak-anak, bukan berarti yang tua-tua dahuluan, yang muda belakangan, enggak Bu, karena semuanya sudah tercatat di amalan catatan kita yang di Lauhul Mahfuz yang 50.000 tahun itu sudah tercatat. Fulana lahir tanggal sekian, kematiannya tanggal sekian, dan tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Jadi kalau misalnya ditakdirkan meninggal di usia di jam 24.00 tanggal misalnya 19 Agustus tahun 2050 misalnya, ya pas 24.00 nggak mungkin maju 1 detik ataupun mundur 1 detik. Kalaupun dikatakan bahwa umur itu panjang karena ini barokah umur ya. Contohnya seperti sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang istilah berumur panjang karena sumur yang dibangun oleh beliau sampai sekarang masih digunakan di Madinah. Ada 5 hal hak muslim atas muslim lainnya, yaitu jika kita menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, kalau kita diundang memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hal-hal apa saja sih yang kita lakukan jika kita mendapati seseorang sedang sakaratul maut? Yang pertama pastinya kita akan mentalkin ya, karena ada hadis disebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tadi Ustaz menyatakan talkinlah seseorang yang akan berpulang ke rahmatullah atau sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinnya? Ya kita bisikan di telinganya, tidak terlalu cepat, jangan bilang la ilaha illallah, tidak, tapi dengan dengan yang biasa saja, la ilaha illallah. Karena apa? Karena disebutkan juga di hadis yang lain, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka baginya surga. Bagaimana? Tadi Ustaz juga sudah menjelaskan, kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, qadarullah dia mengucapkan kalimat yang lain, aduhlah, atau dia menyatakan jangan lupa tabunganku misalnya seperti itu. Ya kita ini lagi Bu, kita sampaikan lagi, kita takdir lagi dengan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah kalimat terakhir itu la ilaha illallah, sudah kita stop saja. Jadikanlah bahwa kalimat la ilaha illallah tadi sebagai kalimat terakhir. Kemudian kalau kita mendapati saudara kita yang sedang meninggal, tentunya tanda-tanda kematian sangat banyak ya Bu ya. Yang paling, kalau sekarang nanti seharusnya Bu Dokter Kunti menyampaikan bagaimana sih meninggal secara klinis, sepatunya di EKG lah, di apa segala macam. Tapi yang paling gampang kalau misalnya kita ada di tempat yang jauh dari dokter,
itu kita ambil kaca, Bu, kemudian taruh di hidungnya. Kalau memang masih ada embun-embun, itu kan berarti masih ada nafas. Bisa mungkin kita mencari pertolongan ke medis ya. Tapi kalau seandainya kita taruh kaca kemudian tidak ada lagi embun, ya kacanya ya tetap seperti semula, berarti memang dia sudah meninggal dunia. Nah, cara menghadapi orang yang meninggal bagaimana sih? Pastinya kalau kita mendengar kabar meninggal dunia, kita akan mengucapkan kalimat istirja ya Bu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jikalau matanya membelalak, karena sesungguhnya yang namanya ruh itu kan pasti ada beberapa jenazah yang meninggal dalam keadaan mata terbuka atau melotot. Ustaz tadi menyatakan ila ruhi idza kubida atau besor, bahwa sesungguhnya ruh itu akan mengikuti pandangan matanya, akan mengikuti ruh itu diikuti dengan pandangan mata. Jadi dia melihat waktu ruhnya diangkat, kemudian terlepas dari ubun-ubun, itu dia dengan mata terbelalak, tidak apa-apa Bu, itu bukan tanda-tanda suul khotimah, karena itu adalah hal yang fitrah seperti itu. Cukup kita pejamkan matanya, karena kalau misalnya meninggal dalam keadaan mata terbelalak kan ditakutkan menimbulkan fitnah. Biasanya banyak ya, manusia itu kan tempatnya ini ya Bu ya, suka bergibah. Nanti si itu begini, dia begini, disangkut pautkan lah yang namanya masa lalu, padahal tidak seperti itu. Kemudian kalau misalnya dagunya terbuka Bu, mulutnya terbuka, ya kita ambil kain tali itu diikatkan di apa Bu, ini namanya Bu? Ya, jadi supaya tidak terlihat, tidak menganga, karena kalau sesungguhnya menganga kan juga tidak elok terlihatnya ya, jadi nanti akan timbul fitnah lagi. Kemudian kita lemaskan persendian, letakkan tangan di atas dadanya, berarti kabarkan kepada saudara-saudaranya bahwa fulan atau fulana sudah meninggal dunia. Tentunya keluarga nanti akan melunasi hutang dan sebagainya. Nah, kita bagaimana nih? Berarti kita sudah harus mempersiapkan bagaimana pengurusan jenazah. Ada 4 kewajiban terhadap jenazah. Dari hadis Aisyah, Rasulullah bersabda, apa halangannya seandainya kamu mati sebelumku, akulah yang akan memandikanmu, mensolatkanmu, dan menguburkanmu. Ini rupanya juga sinyal ya dari Rasulullah bahwa Rasulullah ternyata yang akan lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Memandikan jenazah atau 4 pengurusan jenazah, yaitu memandikan jenazah, kemudian apa Bu? Mengafani, Bapak Ibu, mengafani, kemudian apa lagi? Mensolatkan, kemudian menguburkan. Jadi ada 4 kewajiban ya. Dan kewajiban ini bisa dikatakan namanya fardu kifayah. Jikalau sudah ada orang yang menyelesaikan urusan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada, berarti berdosalah semua yang ada di daerah tersebut. Nah, Allah kasih apa nih? Kan berarti kita menggugurkan kewajiban seluruh kaum muslimin ya, dengan melakukan pengurusan jenazah. Ternyata Allah memberikan keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di hadis dari Rasulullah bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah lalu dia merahasiakan cacat tubuh, maka Allah memberi ampunan baginya 40 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini hanya dari memandikan jenazah saja loh Bu. Nah, mengkafannya juga tentunya pasti akan ada keutamaan-keutamaan lainnya. Kalau untuk mengkafaninya disebutkan juga, barang siapa yang mengkafani jenazah maka dia akan kelak dibangkitkan dengan menggunakan pakaian sutra yang tebal dan sutra yang tipis. Baik, siapa saja sih yang boleh memandikan jenazah? Tadi kan disebutkan kalau seandainya jenazahnya lelaki, yang boleh memandikan adalah ayahnya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian mungkin kalau tidak ada anak laki-laki bisa dengan adik kandungnya yang laki-laki ya. Istri boleh memandikan. Jadi seseorang yang boleh memandikan yang berlainan jenis itu hanya istri atau suami. Karena saya dengan suami atau bapak-bapak dengan istri tidak ada ini kan Pak ya, tidak tertutup kan. Jadi kita boleh memperlihatkan aurat kita. Nah, terkait kalau misalnya ada anaknya perempuan semua yang meninggal bapaknya, sebaiknya yang memandikan kan pasti masih ada tim kifayah lainnya yang lelaki, kecuali kalau sudah tidak ada di desa itu sudah tidak ada lelaki sama sekali, ya boleh anak-anak yang memandikan. Tapi kalau istri masih ada, istrinya lebih utama.
Karena yang boleh dimandikan oleh bapak atau ibu itu hanya anak usia 7 tahun ke bawah, Bu. Karena apa? Karena kalau kita usia 7 tahun ke bawah itu kita tidak ada syahwat untuk melihatnya, ya. Tapi kalau sudah usia 7 tahun ke atas, 9 tahun, anak 9 tahun sekarang sudah keluar tanda-tanda tanda-tanda pubertasnya. Jadi sebaiknya kalau seandainya jenazahnya usia 7 tahun ke bawah boleh dimandikan oleh lelaki ataupun oleh perempuan. Kita langsung saja ya, karena waktunya ya masih satu setengah jam lagi. Nanti kita akan membagi dua tim. Ada tim bapak-bapak nanti dengan Bapak Icu dan Bapak David, kemudian ibu-ibu dengan Mbak Surya dan Mbak Linda. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita mau memandikan jenazah? Yang pasti kita siapkan dulu kafannya, Bu. Jangan sampai kita belum menyiapkan kafan sudah kita mandikan. Jadi nanti jenazahnya Bu. Jadi kita siapkan dulu kafannya. Kafannya ya, kita siapkan kafannya, kita tata, baru kita siapkan untuk memandikan. Saya akan menyampaikan apa-apa saja yang untuk memandikan ya Bu ya. Kalau kita memandikan jenazah, saya sarankan ini wajib sih ya Bu ya, kita kan tidak tahu. Kalau misalnya jenazahnya kita memandikan jenazah misalnya di rumah, kita nggak tahu kondisi jenazah itu sakit apa ya Pak ya. Kadang-kadang kan tidak jujur kan, dia punya penyakit, mohon maaf mungkin HIV, B24, kemudian penyakit menular lainnya, tapi karena mungkin keluarga itu malu untuk mengatakan, atau mungkin ini dianggap sebagai sebagai aib gitu, jadi tidak disampaikan. Makanya kami di Anissa selalu menyarankan kita menggunakan standar sama seperti kita memandikan jenazah COVID gitu. Itu dalam rangka apa? Hanya kita sebagai perawat jenazah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai penyakit dari si pasien itu tertular kepada kita. Ini namanya handscoon ya Bu ya. Handscoon, sarung tangan gitu ya. Kita gunakan masker standar Bu. Kalau ada ini penutup kepala ya, supaya lebih higienis. Nah, kalau seandainya ini kita punya ini Bu, apron Bu. Buat apa kalau kita pakai apron? Jadi air jenazah itu kan tidak tertimpa dengan kita. Nanti setelah itu kita bisa ikut memandikan, ya kan Bu? Ikut mensolatkan. Nah, ini standar sih Bu yang kita gunakan. Ini ada penutup kepala juga. Kemudian kita juga butuh celemek ya Bu. Nanti akan diperagakan. Mungkin boleh Pak Icu memperagakan penggunaan ini. Silakan Pak Icu. Ini buat apa Bu? Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak mengetahui si jenazah itu punya penyakit menular apa yang mungkin kalau seandainya kita tidak berhati-hati, kita tidak melakukan safety guard gitu ya. Jadinya jangan sampai kita yang akan terkena. Nah, ini namanya Pak Icu. Bapak yang ini yang apa namanya? Bapak ini namanya Pak Icu. Iya, double protection Bu. Kalau di kampung-kampung tuh kadang-kadang ya langsung aja nggak pakai sarung tangan dan sebagainya. Kan kita menghindari. Karena kebanyakan begini Bu yang kita pernah alami ya. Anaknya merantau ke Bali. Qadarullah kita nggak tahu pergaulannya seperti apa di sini. Kemudian ternyata mungkin anaknya nanti terkena HIV dan AIDS dan sebagainya, pulang ke kampung nggak bilang, kasihan kan. Kemudian yang memandikan nanti bisa terkena kalau seandainya terkena cairannya, kemudian ada luka, masuk Bu virus itu. Nah, standar yang kita gunakan seperti ini ya Bu ya. Nah, ya kalau memandikan jenazah kita menggunakan ini Bu, ini sunahnya menggunakan sabun ya, sabun boleh. Kalau tidak ada, kalau zaman Rasulullah mungkin tidak ada sabun, tapi dengan bidara boleh daun bidara diremas-remas gitu Pak, karena daun bidara itu juga mengandung antiseptik. Kalau kita menggunakan bidara bubuk yang sudah ada di di toko-toko ada, tapi kadang-kadang kita belinya online.
daunnya diremas-remas gitu, barang beberapa helai gitu ya. Nah, ini sampo. Kenapa kita ini praktis banget? Karena kita kan sekali pakai Pak. Nanti kalau sudah ini jadi kita nggak bawa pulang. Kalau misalnya kita bawa yang botolan, kita bawa pulang lagi. Tapi kalau ini kan sekali pakai udah jadi ini ya Pak ya, sudah kita buang, jadi nggak perlu kita bawa pulang lagi. Karena memang kalau kami di Anissa itu kita sudah punya itu yang namanya jenazah kafan jenazah laki-laki lengkap dengan semua peralatannya, kafan jenazah perempuan dengan lengkap pula dengan segala peralatannya. Kita butuh handuk Bu untuk nanti mengelap jenazah. Kita juga butuh kain pantai. Jadi nanti Bu, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mandikan jenazah pastinya kan tidak berbusana kan jenazahnya kan, dilepas busananya, kemudian kita tutup dengan kain panjang. Jenazah laki-laki auratnya dari mana? Ayo. Ya, dari pusat sampai dengan dengkul. Jadi kalau bapak-bapak nanti makainya melintang. Kalau ibu-ibu membujur karena ibu-ibu punya aurat yang harus ditutupi. Dari leher ya Bu, kalau sudah jadi jenazah sampai mata kaki lah seperti itu. Dan kita akan memandikan di bawah ini Bu, di bawah kain. Enggak kita buka kainnya terus kita mandikan, tidak, karena jenazah punya aurat yang harus dijaga. Bahkan kalau seandainya disebutkan juga kalau kita memandikan jenazah lebih baik di tempat yang tertutup. Kalau di forensik ini tertutup ya sampai atap, jadi tempatnya ruangan khusus. Tapi kalau misalnya di rumah kadang-kadang kan dibuatkan tabir gitu ya, alangkah lebih baik di atas juga ditutup. Karena apa? Jenazah ini kan juga punya aurat. Jangan sampai makhluk aurat lain juga melihat. Even itu hanya burung atau burung sedang terbang, atau mungkin malaikat yang sedang lewat, atau mungkin bangsa lain ya, jin yang lewat, jangan sampai melihat aurat. Yang sampai sebegitunya Islam menjaga yang namanya aurat. Mungkin kita langsung praktek saja ya, bapak-bapak silahkan nanti dengan Pak David dan biasanya kami tidak bawa boneka Bu untuk memandikan dan ini. Jadi saya minta nanti mungkin ada dari Bapak menjadi volunteer jenazah yang akan nanti dimandikan dan dikafani. Sudah ada? Oh ya, Bapak Suparman. Pak Suparman, Masya Allah. Insya Allah nanti Bapak memberikan ini kan dalam rangka tolong ilmu ya Pak ya. Nanti insya Allah dapat jadiah ya Pak. Kemudian ibu-ibunya Ibu Anis. Yang mana Ibu Anis? Silakan Bu Anis, maju ke depan Bu Anis. Bu, ininya dia apa? Biar suara lebih jelas. Sudah dijelaskan, mohon maaf ya Pak, tadi sudah dijelaskan, bukan kami menggurui bagi bapak-bapak, tetapi kami ingin menjelaskan kepada bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang sudah kami dapatkan dan apa yang sudah kami pernah kerjakan, pengalaman ini kita bagi bersama. Kita dalam rangka sharing Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena kami lebih sering ya menangani dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ini bisa memandikan jenazah, karena sesungguhnya memandikan jenazah itu semudah kita mandi janabah. Ya Bapak Ibu ya, kan kalau mandi janabah semua orang pasti bisa. Jadi urutannya sama persis seperti mandi janabah. Mungkin Ibu Anis bisa maju ke depan ya. Oh lagi ke toilet. Ini deg-degan atau gimana? Saya tuh kayaknya agak bagaimana gitu. Karena berasa mau dimandikan jadinya mandi dulu sendiri. Ini yang sudah disampaikan bahwasanya ada 4 yang perlu kita perhatikan untuk para jenazah. Yang pertama kita mandikan. Sebelum kita mandikan, kita persiapkan dulu alat-alatnya yang sudah kita siapkan, terutama tempat ya. Setelah tempat itu di situ ada gunting, ada potongan kuku, kemudian ada sabun, ada bidarat, dan ada sabun parus sama sampo. Ini alat-alat yang untuk pemandian. Tidak lupa juga handuk dan jarit atau sewet kalian.
Kain panjang, Pak. Panjang. Nah, untuk memandikan itu yang perlu kita perhatikan yaitu ketika jenazah yang mau akan kita mandikan itu istinja dulu Pak ya. Setelah kita lucuti pakaian semuanya, kemudian sudah kita tutup auratnya, kita istinjakan. Istinja itu mohon maaf sekali lagi Pak nih. Jadi ini kita bukan menggurui nggih. Pertama yaitu kita setelah ini kita lucuti semua sudah, kemudian kita akan istinjakan. Nah, setelah ini posisi jenazah yang normal Pak ya. Posisi jenazah yang normal. Jadi kita tekan, kita tekan. Nah, kita tekan terus 3 kali ya, kita tekan. Setelah kita tekan baru kita turunkan, kemudian kita merengkan, baru kita istinjakan, mereng. Nah, mereng. Ketika istinja Pak, jangan sekali-kali menggunakan tangan kanan. Istinja itu kita gunakan tangan kiri dan pakai sarung tangan, pakai kapas kita masukkan ke duburnya. Tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kiri kita pakai. Sampai bersih, sampai bersih kita cek kalau betul-betul sudah bersih. Nah, sudah, alhamdulillah sudah bersih. Kemudian apa yang kita lakukan sekarang? Yaitu sebelum kita wudukan, kita berdoa. Nah, berdoa bahasanya ketika kita niatkan untuk memandikan jenazah. Jadi sebelum kita wudukan, kita berdoa, kita niatkan untuk memandikan jenazah supaya nanti di situ kita bareng-bareng, kalau nanti ada fitnah di dalam diri jenazah tidak kita ungkap ke orang lain. Kita sepakat, ya itulah ketika kita menjadi petugas memandikan jenazah. Nah, seperti itu. Barulah kita wudukan. Nah, kita wudukan seperti wuduknya kita wudhu ya Pak ya, itu normalnya. Yang pertama yaitu kita doa, setelah doa bismillah, tangan kanan dulu basuh tangannya, telapaknya ini, kemudian selesai 3 kali, ini juga sama, selesai 3 kali, kemudian kita bagaimana caranya untuk permisi Pak? Untuk umur-umur atau istinsar, memasukkan air ke hidung, kumur-kumur cukup kita ambil air kemudian kita gosokkan saja ke mulutnya ini. Begitu pula dengan istinsarnya, cukup dengan air kemudian kita masukkan ke lubang hidungnya. Tidak diguyur Pak, nanti diguyur kelagapan dia. Jadi cukup begitu saja. Nah, setelah itu selesai ini kita kemudian mukanya kita ambil air kemudian kita basuh dari depan 3 kali ya. Setelah itu baru tangan sebelah kanan. Nah ini kalau yang biasanya kita hadapi itu kan jenazah yang agak lama-lama jadi kaku. Nah, ini kalau kaku pun begitu, jangan dipaksa, secukupnya, sebisanya sebagaimana. Kalau jenazah yang normal ya kita sampai atasnya siku sedikit 3 kali seperti biasa, 3 kali seperti biasa, kemudian kepalanya kita usap, kita angkat, kita balikkan, terus telinganya seperti biasa begitu. Baru kemudian kakinya kita basuh, ini mau dikatakan tidak.
Ya, jadi 3 kali semua sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai barulah memandikan. Bagaimana sih cara memandikan jenazah itu? Sama seperti mandi jenazah, mandi besar. Itu yang pertama kepala. Jangan ini diutuk-utuk dulu. Kepala dulu yang kita selesaikan. Kepala kita keramasin dia. Ya, kepalanya kita keramasin. Setelah selesai keramas, ini sudah kita keramasin, ya kita sapu, kita keramasin, sudah selesai. Kemudian kita guyur pakai bidang. Jadi ember itu airnya sudah dicampur dengan bidang. Ember sudah dicampur dengan air bidang. Bidaranya berapa lembar? Oh, bisa 7, bisa 5, bisa pokoknya kalau kita ini sudah kita pakai beli yang online. Oh, bubuk ya? Bubuk. Itu kita guyur 3 kali. Baru kita sabun. Sebelah kanan dulu kita sabun. Setelah kita sabun, ini atas ini semua sudah kita merengkan. Mereng, kita sabun. Nah, ini sudah kita sabun bersih. Kita guyur ya, bersih. Setelah itu baru sebelah kiri kita selesaikan. Setelah kanan sudah bersih, kita anggap sudah bersih, sebelah kanan kita selesaikan. Kita guyur lagi pakai air bidara, pakai gayung Pak. Seret, kita guyur 3 kali, baru kita sabun lagi sebelah kanan. Sebelah kanan. Hitungan 3 kali dari atas ke bawah. Ya. 2 gitu ya. Nah, selesai semuanya. Terakhir ini sudah bersih, sudah. Nah, sebelum kita selesaikan untuk membersihkan air-air atau dihanduin itu, barulah kita cek dulu. Kita cek lagi untuk masalah kotoran yang ada di pantatnya. Jadi kita cek lagi, pakai tangan kiri lagi, pakai kapas, kemudian kita lihat kalau dia ada masih kuning-kuningnya, berarti kita wudukkan lagi, bukan kita mandikan, kita wudukkan lagi. Gitu. Kalau dia tidak ada kuning-kuningnya atau dia sudah bersih, baru kita tidak usah pakai diwudukkan lagi. Baru kita terakhir kita guyur dengan air kapur barus, rendaman kapur barus. Terakhir itu kita guyur dengan air kapur barus. Setelah itu barulah kita lap. Biarkan kapur barus itu menempel. Kita lap, sudah bersih. Setelah itu jangan lupa kita sisir. Barulah diangkat untuk di kafani. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, ketika orang yang sakit itu kan dia tidak peduli dengan kukunya, mau panjang mau pendek dia tidak peduli. Nah, caranya bagaimana? Waktu kita mau mengkafani itulah kita potong kukunya, tidak waktu mandi. Jadi ketika mau ditaruh di atas kain kafan itu kita potong kukunya. Jangan dibuang, langsung dimasukkan diikut sertakan ke dalam kain kafan bukunya itu. Jangan dibuang, langsung diikut sertakan ke dalam kain kafan. Jadi ada itu kan ketika mayat yang sudah 3 hari itu biasanya mengelupas ini Pak, mengelupas itu juga tidak boleh mau kita buang, tetap kita ikutkan ke dalam kain kafan. Tapi kalau mayat yang normal itu tadi setelah kita potong semuanya, barulah ya dikafani itu kumisnya dirapikan, rambutnya dirapikan. Jadi kumisnya itu boleh kita rapikan, kita potong. Bukan dikuris ya? Bukan dikuris. Ya kalau bisa jangan dikuris, lapak kita rapikan dengan gunting aja yang panjang-panjang itu biar rapi nanti di hadapan Allah itu. Gitu. Jadi
Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Mau nanya Pak, untuk posisi ini itu biasanya atau Oh ya, baik. Kalau zaman dulu Pak ya, itu karena kita penyakit itu belum belum aneh-aneh Pak. Kita pahami Pak. Kalau keyakinan kita untuk memandikan jenazah ini, bahwasanya jenazah ini sampean berani untuk dibantu, ya dibantu. Tapi kalau keyakinan kita, wah ini kok kayaknya meragukan ini sakitnya seperti ini, ya kalau memang ada tempat ya kita cari tempat aja, itu alangkah baiknya. Jadi senyamannya kita saja. Kalau kita masih ragu-ragu untuk memandikan, kita pampi ya jangan dipangku. Kalau nyamannya ditaruh, ya kita sama-sama aman, sama-sama selamat. Itu Pak G. Ada lagi yang G. Ada doa apa yang perlu dibacakan sebelum cukup bismillah saja Pak. Jadi tidak ada doa yang khusus untuk waktu memandikan jenazah. Kecuali kalau nanti waktu menerima jenazah, waktu di liang lahat mau menerima itu, yang bagian menerima itu doanya bismillahi sunati ala rasulullah. Gitu. Ya, waktu yang menerima itu. Gimana Pak? Masalah airnya Pak, nyiramnya itu dari atas ke bawah, apa dari bawah ke atas, apa bisa bolak-balik? Oh, kalau aturannya seperti itu, ketika kita mandi itu kan tetap dari atas, tidak dari bawah. Dari atas, kita itu begini, itu kan membuyurnya itu dari atas, dari kepala atas, ya, dari atas ke bawah. Maksud saya boleh dibolak-balik apa? Oh, kalau lebih afdolnya itu dari atas saja. Ya. 3 kali dibuyur, 3 kali begitu. yang kapal baru itu 1 ember ya? Kapal baru 3 kali. Oh, Terserah. kapur barus itu cukup 1 cendok aja. Kapur barus kan cuma segini. Kita pakai sedikit. Nah, kita pakai sedikit. Ini juga dari bagi 2. Bagi 2 nanti. Setengah baru kapan? Jadi ini kapur barus yang segini ini dibagi 2. Separuhnya untuk memandikan, separuhnya untuk ditaruh di kain kafan. Tapi kalau sekiranya jenazah baru ditambah juga nggak apa-apa. Karena kan fungsinya cuma untuk Ini jenazah yang normal Pak ya, ini pemakaiannya untuk jenazah yang normal. Berarti 3 kali tadi hanya untuk buyuran yang apa? Ya, Yang bidara. jadi nanti biara itu untuk di awal sebelum sabun kan. Iya kan 3 kali. Ya 3 kali hanya itu toh. Ya. Yang lain bebas ya. Bebas. Jadi saya jelaskan dulu, ketika jenazah ini tidak normal, artinya begitu kita buka itu baru, ya kita siram dulu Pak, pakai air mengalir untuk menghilangkan baunya. Sebelum kita merawatnya, kita siram dulu. Gitu. Jadi ini kan posisi jenazah yang normal. Sekali lagi ya, jenazah begitu meninggal baru kita rawat. Tapi kalau ada jenazah yang bau itu ya kita siram dulu, biar baunya hilang dulu. Ya, baru kita rawat seperti apa yang sudah. Gitu. Oke, jadi ada lagi pertanyaannya? Jenazahnya mau nanya dari tadi kan. Gitu. Perlu dicontohkan. Yang pertama adalah bagaimana melepas pakaian jenazah yang sudah dipakai dalam keadaan memandikan. Kedua Pak, bentar Pak. Yang kedua, saya pernah baca hadisnya bahwa memandikan jenazah itu 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Nah itu ketentuannya sampai gimana. Yang ketiga, seingat saya kalau memandikan itu tidak langsung digerujuk ke tubuhnya, karena
tadi hadis dikatakan mematahkan tulang orang mati sama dengan mematahkan orang seperti hidup. Seingat saya, Bapak menuangkannya adalah di atas tangan kita, jadi air itu mengalir dari sela-sela kita. Itu Pak. Terima kasih. Jadi kita praktekkan dulu ya, apa yang pertama yaitu cara membuka baju ini seperti ini. Makanya kita sudah siapkan gunting. Kita gunting secara perlahan-lahan, kita gunting. Ini disiapkan sebelum Gunting aja Pak, apa? Kita gunting. Setelah kita gunting semua, ini yang dari sini kita gunting. Ya. Jadi semuanya ini sudah kita gunting, sudah lepas. Posisinya kan masih tertindih di sini. Tertindih ini sudah lepas. Ini yang posisi tinggi di bawah ini kan tak bisa kita tarik lah. Kan tertindih. Jadi posisinya kan tertindih begini ya. Ini posisi kita gulingkan ke sini. Nah, ini yang di sini. Ini kan posisi ini anggaplah bajunya sama celananya. Kita dorong ke sini. Nah, kita dorong, kemudian kita balikkan lagi, kita buang ke sana lagi, kita balik. Ini baru diambil. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua celana Pak sekarang, karena ada mengandung aurat di situ. Nah, ya celana ini Pak, celana kan kita gunting nih. Nah, dari pinggir kita gunting. Tutupnya di mana sekarang? Tutup untuk ya kita gunting. Nah, ini setelah kita gunting, ini kan ini sudah pecah ya Pak ya. Ini kita turunkan. Ini kita turunkan, kita taruh di sini. dengan tidak menutup auratnya itu ya. Ini kan dia masih pakai celana dalam. Oh gitu. Oke. Ya. Ini kita buka. Sekarang kan turunkan. aurat itu kan sampai di sini Pak. Betul. Tapi itu untuk yang sama laki sama perempuan Pak. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki itu ya itu ya. Jadi setelah kita buka nih, kita taruh di sini. Ini sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan. Sudah kita taruh di atas. Sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Nah, barulah kita garingkan lagi seperti tadi. Garingkan, kita masukin ke sana, kita garingkan lagi. Nah, ini posisinya. Baru kita taruh. kalau sudah tidak ada ya sudah nanti. Jadi seperti itu. Setelah itu barulah apa yang dan proses selanjutnya. Kalau untuk mewudukannya apa diharuskan di awal? Apa itu? Untuk mewudukan sebelum diadakan mandi. Sebenarnya wudhu itu apa di awal apa di belakangan, ya itu tadi. Jadi kalau kita posisinya mandi janabah, itu kan kita membersihkan dulu, membersihkan kemaluannya. Setelah kita bersihkan, baru kita wudhu, baru kita mandi. Kan seperti itu. Jadi kita wudhu, baru kita mandi. Nah, kenapa kita kok ngecek lagi untuk tadi, biar nanti kita kalau memang benar-benar masih kotor, nanti kita wudhukan lagi. Apakah posisi wudhu ini di awal atau di belakangan? Bisa di belakang, bisa di depan. Tetapi afdolnya itu kita wudhu dulu. Ringkes saja biar sekalian nanti di belakangan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi lebih afdolnya itu kalau mengikuti aturannya dari mandi janabah itu kita wudhunya. Seperti itu Pak. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal sehingga kotoran itu keluar terus, kan kita akan wudhu aja. Nah, apakah ditutup atau bagaimana? Kalau kita sudah pernah mengalami Pak, jadi kalau yang biasanya yang penyakit dalam itu setelah kita wudhukan itu Pak, jadi setelah kita wudhukan kita mandikan itu yang penyakit dalam itu ketika kita angkat begini itu keluar, ini keluar gitu. Ya, ketika keluar seperti ini kita bersihkan sampai 3 kali kok masih keluar,
kita ambil pempes Pak. Pempes nih kita pasang pempes ya. Setelah kita pasang pempes, baru kemudian kita wudhukan. Itu di luar wajaran Mas ya. Jadi kita kasih pempes, kemudian kita wudhukan, lalu kita kafan. Seperti itu. Yang tadi Pak belum Pak, memandikannya 3 kali, 5 kali. Oh iya, jadi memang memandikan itu, mengguyurnya itu ada teknisnya, ada yang memakai tangan seperti itu teknisnya, ada yang 3 kali diguyur, minimal 3 kali. Jadi ada yang 5 kali dan ada yang 7 kali. Itu semuanya benar Pak. Jadi jangan kemudian wah anaknya yang bagus itu yang tidak, semuanya benar. Gitu. Jadi mau 3 kali, mau 5 kali, mau 7 kali, yang bersih. Intinya itu tadi bersih. Oke, seperti itu Pak. Belum paham Pak. Yang dimaksud 3 kali itu ukurannya di mana? Kita ambil air. Gayungnya 3 kali gitu. Iya, 1 cendok kita guyur. 3 kali. Iya, 3 kali. Jadi 1 cendok itu Pak, kalau kita goyangkan begini, itu pasti ada sisa, masih ada sisa. Kita balikin lagi ke 1. Jadi ada lagi 1 cendok, pasti ada sisa. Ukuran 1-2 cc hanya. Iya. 1 gayung. Kalau sekiranya 3 kali nggak cukup sampai bersih, gitu maksudnya Pak. Jadi nggak harus 3 kali. Tapi afdolnya itu seperti itu, karena kalau masih belum masih cukup ya. Gitu. Nggak roto, pengennya kan nggak roto. Maka tadi kan dibandingkannya sebelah kanan terlebih dahulu itu 3 kali, nanti sebelah kiri 3 kali. Iya. Jadi aturannya kanan dulu, jangan diikuti yang sebelah kiri. Kanan dulu kita selesaikan, kita sapu, itu bersih, kita guyur, sekiranya bersih, baru kita selesaikan yang sebelah kiri. Sama seperti itu. Banyak ya, cara bagi 2 gitu gimana? Mandinya ada di sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Ya, memang kalau ada timnya, supaya itu setidak-tidaknya ada yang bagian kanan dan ada yang bagian memandikan. Ya, maksudnya bagian memandikan? Minimalnya bagian memandikan itu 4 orang. Jadi 4 orang itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 2. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Maksudnya bapaknya mungkin karena sudah ada porsi kanan porsi kiri berengkang gitu. Jangan Pak, aturannya seperti itu Pak. Jangan dibarengkan Pak. Kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Setelah kanan sudah selesai, sebelah kiri baru. Berarti nggak boleh, maksudnya nggak boleh bareng Ya. Kalau dulu kalau waktu saya memang memang kita guyur aja Pak. Ya, kita guyur, kita mandikan, kita sabun, setelah dapat ilmu ya kita tinggalkan. cukup kasih mayatnya itu. Pada umumnya kalau di kampung itu kita memandikan jenazah itu kan pakai drone. Mungkin bisa memutuskan air untuk memandikan jenazah. Air, mungkin air itu tinggi dari jenazah atau mungkin bagaimana air Jadi sekarang ini untuk masalah air untuk memandikan jenazah itu kalau di tempat-tempat kayak di kampung kayak di RWM yang lain
sudah ada Pak yang gentong besar itu, dan itu memang sudah jauh dari kecipratan. Ya, sudah jauh. Ya, ini yang saya maksud itu untuk yang di Jawa ya. Jadi kan begitu Pak. Di kampung kita di Jawa atau di jadi ini itu insya Allah paham. Jadi biasanya sudah dipisah itu. Maksudnya di sini pun kita kalau dulu awal-awal itu kita pakai air mengalir, kita semprot aja asal. Tapi sekarang kita setelah dapat ilmu itu, karena ada gejala yang perlu kita gunakan, makanya kita pakai gentong. Jadi di Jawa pun insya Allah pakai gentong. Biasanya ember ditaruh di bawahnya meja. Tinggi, betul. Tinggi. Karena kalau pakai air selang, udaranya nggak bisa campur. Ya. Siap. Terus sekarang masalah nikahan. capek. Kalau bisa Pak, setelah dimandikan, setelah ini kan basah nih ya, sudah basah ini karena Tanya dulu. Kalau di tempat pemandian Mukorokin itu nggak ada gentong di sana. Terus di mana? Pakai selang. Oke, pakai selang. Kalau apa itu? ada cedoknya nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Selang. Berarti harus pakai cebol. Kalau memang sudah seperti itu ya, kita sudah ruletan Pak. Berarti memang tidak disediakan ya pakai selang. Kalau normalnya itu ya pakai gentong, pakai. Tapi itu kan ya seperti ini tadi. Ketika mayat itu tidak normal, ya kita siram dulu, gitu. Seperti itu. Dari kita nanti perjalanan pakai apa? Cebol itu bisa dicampur itu kan? Ya bisa Pak. Nah, untuk kain kafannya, untuk yang laki-laki itu kain polosan Pak ya. Kalau dulu kita kan mesti pakai ada bajunya. Kalau di kampung-kampung itu ada bajunya, ada celananya, ada sorbannya. Ya sorbannya. Jadi jadi itu pemborosan Pak ya. Jadi sebenarnya untuk laki-laki itu 3 lembar. 3 lembar. Kemudian talinya bisa 5, bisa 7, bisa tergantung dari bisa 3 kalau memang kecil. Tali itu mengikuti yang penting kan 5 kita berapa? Kemudian standar kainnya ini lebarnya 125 lebar. Tari kain yang lebar Pak, jangan kain yang lebarnya 90. Biasanya ada yang 90. Jadi cari kain yang lebar. Sekarang itu banyak sekali kain-kain, terutama kain spray itu lebar-lebar ya Pak. Jadi tadi yang lebarnya 125. Ini mayatnya atau jenazahnya yang normal Pak, yang kecil itu yang normal. Jadi ini bisa kita langsung kita tumpuk Pak. 3-3-nya kita tumpuk. Setengah kilo untuk dimandikan setengah kilo untuk dimandikan dan sampai kapan? Nanti kita ini kita yang normal Pak ya. Jadi kayak ini kita tumpuk dulu jadi 1. Kita samakan. Ukuran sama ya dia? Ya, sama.
Bapak, nah, ini setelah ini sudah kita gelap, kemudian kita kasih kapas. Kapasnya juga nggak usah banyak-banyak, posisinya di sini di pantat itu, kemudian posisinya di kaki, kemudian posisinya di kepala. Sedikit. Istri saya lo belum ngisi. Ini posisi di sini Pak ya. Jadi ini posisinya di pantat. Ini nanti pantatnya posisi di sini. Kemudian ketika mayatnya sudah kita taruh, ini untuk menutup auratnya. Auratnya di atas. Gitu. Ya. Jadi gitu. Boleh enggak ini kemudian kecil aja kemudian boleh. Yang penting auratnya gitu. Ini praktisnya biar kita enggak nyopek-nyopek lagi, kita begini aja terus kita tutup. Kalau kayaknya kecil, kalau kayaknya lebar kecil. Ini yang di bawah kakinya. Terus ini yang itu di sudah seperti ini aja. Kemudian barulah kita kasih, kita bisa menggunakan ini buku cendana. Kita buka ya, kita buka. Kemudian dengan baru yang sudah ditumbuk Pak ya, jangan yang nggak ditumbuk nanti kasihan dia. Ternyata garisnya 2,5 meter. Ya, sudah kita campurin. Barulah membuka. Nonton TV. Biar rapi. Nah, ini kita tarik. Kita tarik untuk menutup auratnya ya Pak. Ya. Kemudian setiap pergelangan itu kita tutup dengan sendi itu kita tutup dengan kapas. Ya, tutup. Di sini ditaruh di bawahnya, kemudian di apa Pak maknanya Pak? Pakai ciput, bu ciputnya dari kapas. Ini aturannya begitu Pak. Kan pasti ada. Setiap sendinya itu. Ya kan pasti ada alasannya. Oh Pak. Kalau aturan kan aturan manusia Pak. Oh Pak. Ini ada siapa? Nah itu. Maknanya kan pasti ada. Ini Pak, kalau di sendi-sendi mengapa dikasih kain kapas? Iya. Karena penlepas dia. Nah gini. Jadi mayat itu nanti beberapa hari di sini. Nah, supaya menahan. Ya. Ini saya baca di. Ya, nanti kita belajar di hadis-hadisnya ini. Ya. Sudah ya Pak ya, sudah dijelaskan. Kemudian setelah ini sudah kita kasih, kita tutup dulu. Kita tutup dulu semuanya. Begini. Kita kasih kesempatan keluarganya. Ingat, kita kasih kesempatan keluarganya. Itu keluarganya, tetangganya, penghormatan terakhir kepada si mayit. Oke. Jadi kita kasih kesempatan untuk melihat, dan untuk keluarganya kita sarankan Pak, disunahkan untuk mencium kening dari atas. Ya. Jangan lupa. Pede. Wangi Pak. Pede. Ya. Ya, dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Oke, monggo. Wajah perlu disiapin kapan Pak? Wajah perlu disiapin kapan? Ya, karena ini kan masih dilihat, belum. Ini masih nanti terakhir, ini masih dilihat keluarganya, kasih kesempatan keluarganya, tetangganya, siapapun untuk melihat, kasih kesempatan terakhir untuk melihat. Ngikatnya di sebelah sini ya Bu ya. Ada yang bilang kalau ada yang mencium dan dia menangis membatalkan wudhu. Oh enggak Pak ya, tidak. Jadi wajar ketika seseorang ditinggal itu
nangis itu wajar. Oke, jadi seseorang yang ditinggal itu nangis, tapi nangisnya jangan berlebihan. Oke, jangan sampai kemudian meraung-raung. Jadi sudah wajar ketika dia mengeluarkan air mata, itu sudah wajar. Tapi nangisnya jangan berlebihan. Termasuk istri boleh? Boleh lah, cium lah. Bukan mahram. Yang tidak boleh itu yang bukan mahramnya. Kalau dia posisi laki-laki, kemudian yang nyium laki-laki, ya pengen tetap membawain mau terakhir jangan pacarnya. Ya. Jadi sisakan bagian maunya terakhir. Ibu suaminya mau dibungkus nih. Nah, setelah sudah semua tetangganya sudah melihat, barulah kemudian suruh keluar mereka semua, baru kita selesaikan. Ini selesai. Ini tak ambil dulu ya Pak, untuk menutup mukanya. Coba itu juga Pak. Rapat-rapat. Ya. Ya, itu terakhir. Barulah kita kafani sebelah kanan. Jangan lupa Pak ya, ujung ini tetap ditaruh. Ujung ini tetap ditaruh biar ujungnya ini di dalamnya ada. Di dalamnya bisa kanvasnya dikasih ini. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang kedua sebelah kiri. Gitu, Ya, latihan ya. Ya, ya. Ini bagi yang normal Pak ya. Jadi ini kita taruh di tengah-tengah. Ini minimal 3 ya? 3 Pak. Untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5. Enggak bersih enggak? 3 Pak. Untuk perempuannya 5. Untuk perempuan 5. Ya Allah. Wah. Jadi kemudian setelah itu, setelah ini sudah terlilit semuanya, kita ikat di bawah. Kita ikat. Ini posisi yang di tengah-tengah ini ngikatnya di sebelah kiri. Oh pas ini Ya, posisinya di sebelah kiri. Ya, ikatannya posisi di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan, karena dia miringnya ke kanan. Posisi di kiri. Jadi nanti biar nggak nyari gitu. Nah ini ketika masuk kubur itu ada yang mengatakan nggak usah dibuka talinya, lepas. Ada yang mengatakan dilepas. Monggo, pokoknya yang penting seluruh lingkungan itu kebiasaannya seperti apa. Kalau kebiasaannya dibuka ya jangan buka. Nah, kalau kebiasaannya dibuka kemudian tidak sampai dibuka, tidak sampai disampaikan, akan menimbulkan masalah. Tidak dalam kesucian dan buka orang. Jadi bagaimana supaya tidak menimbulkan masalah itu? Oke, itu Pak ya. Setelah itu baru kemudian ini sudah Pak, jadi Pak, kasih Pak, bentar dulu Pak. Sudah ya Pak, nggak ada pertanyaan jawab. Ambil dulu. Ini jenazah yang normal Pak ya.
apa namanya tadi kan sebelum dimasukin keranda kan diikat dulu kan? Iya. Diikat dulu ya. Nah, apa namanya? Saya sendiri pernah ngalamin kejadian itu jadi RW saya. Jadi maunya saudaranya garing lihat tuh tadi sampaikan tadi. Ternyata sampai di turunan di liang lahat itu lupa kalau itu belum ditutup. Apanya itu Pak? Wajahnya. Oh mukanya? Iya. Mukanya belum ditutup dengan kapas. Iya. Dan pada saat dibuka mau diturunkan baru kelihatan wajahnya masih terbuka gitu. Oh. Jadi untuk ditutup atau tidak ditutup ini sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Jadi kan karena kita tutup itu kan supaya nanti ketika menurun kita buka lagi itu biar enggak langsung lah biar tidak menimbulkan fitnah. Nah ini tadi yang normal ya. Sekarang yang ketika kelihatan jenazah besar ya. Jadi ini ditaruh ya. Sering Kata dua. Ya, bukan sebelah kanan. Tetap ditarik ujung Pak ya. Sekan. Oke, jadi ini. Kecil. Ini kanan. Ini dendam ini. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ketika ini kok mayatnya besar kita silang. Kain pertama yang diletakkan yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang terakhir ke kanan. Ya, melebarkan mencukupkan ini saja ya. Tapi yang sama Pak? Iya, dengan ukuran kain. Tapi kalau misalnya besar sekali, ukuran kain bisa diubah. Kan kadang yang oversize kayak saya. Ya, ini Pak. Apa namanya habis ini nanti ada di misalkan kalau misalnya jenazah kecelakaan misalkan itu gimana ini? Gimana? Selanjutnya dijelaskan misalkan jenazah kecelakaan misalkan atau kecelakaan. Iya, misalnya kecelakaan dan badannya ada yang terpisah gitu gimana gitu? Jadi kalau sementara ini yang kami tangani Bapak ya, itu memang sudah ada yang terpisah, tapi di sini itu sudah digabung. Sudah digabung. Sudah. Jadi selama ini apa yang kita kerjakan itu ya sudah digabung itu, sudah dicair, digabung, ya, lalu kita ada juga yang amputasi. Pahanya saja gitu. Ada yang seperti itu ya, kita kumpul seperti biasa saja kan, dia bukan mayat ya. Kita kumpul seperti biasa saja. Jadi kalau memang mau dibungkus ya lebih rapihnya itu mau kita bungkus ya kita bungkus, kalau mau tidak dibungkus itu ya silakan saja, jadi tidak ada permasalahan. Tapi kok yo sawangane gitu loh.
kakinya orang. Kalau ini kalau misalkan ada luka, kita tutup Pak dengan plaster bedak. Kan ada tuh plaster bedak, plaster bedak ya darahnya tidak muncul atau biasanya kan yang penyakit dalam itu dia mengeluarkan cairan ya gitu. Jadi ya kita buntu, kita pakai kapas itu kita taruhnya, kemudian kita pakai plaster bedak. Ya, ketika kita menyaringkan itu dia tidak keluar. Begitu pula dengan telinga. Kita buntu dulu dengan kapas. Intinya bagaimana supaya sesuatu yang keluar itu tidak nempel di sini gitu, tidak keluar gitu aja. Intinya seperti itu. Mau ditutup pakai apa aja silakan saja, yang penting dia tidak keluar. Ya kayak misal nanti ada yang bekas operasi misalkan ini kan kita mandikan dulu, setelah kita mandikan baru kita bersihkan, kita ganti lagi dengan perban yang baru, kita bersihkan lagi. Kalau misal kayak korban luka bakar gitu, luka bakar sebenarnya ada unsur untuk tidak dimandikan. Kalau misalnya 190% sampai 100% itu boleh tidak dimandikan, langsung kita taruh saja karena untuk tidak merusak. Kayak ini ukurannya batu atau kan manusia itu ada yang tinggi ada yang rendah. Ya, boleh. Karena dari cara pengukurannya itu. Cara pengukuran ini kan lebar kainnya. Jadi lebar kain ini tidak kita kurangi. Lebar kain. Ini lebar kainnya sudah. Itu tadi kan lebar Pak, yang panjang. Ada orang tinggi, ada yang pendek. Panjangnya Pak. Ini panjangnya tidak kita kurangi. Dan insya Allah panjangnya ini sudah mencukupi tinggi. Kan kita biasanya pakai tulis-tulis. Insya Allah itu cukup. Ini berapa panjangnya? Yang panjang itu 2 meter 240 Pak. 240. Kalau bagi jenazah yang pendek Kita potong Pak. Kita sesuaikan lah Pak. Kalau misalnya anak kecil bisa kita bagi 3 lagi, nggak apa-apa. Jadi kita lihat Kita boros juga. lebar berapa? 120 ya. 120 tapi dia ngelipat, jadi 240. Kalau di kampung itu kan masalahnya masih gulungan Pak. Ya. Nah itu cara mengukurnya itu loh Pak. Ini tidak kita kalau biasa 90 kan ada 90 sama 24. Kalau dia 90 maka kita jahit ya kalau dia 90. Jadi nanti ini kita jahit sesuai panjangnya, itu kan lebarnya 90 kan 180 Pak. Nah nanti untuk tali yang ngambil dari sana Pak, kita sobek, ambil dari sana. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada alternatif toko atau shop yang menyediakan yang sudah itu yang sudah jadi yang sudah jadi kita beli gitu Pak. Kita juga belum tahu di mana tutup mana Kalau ada alternatif toko apa beli yang sudah paketan itu ada di BR. Di online juga ada. Oh ya, di online. Iya, masih justru online Pak. Sudah disiapkan. Jadi kalau punya stok minimal itu harus Jadi kita usahakan di masjid-masjid atau musola-musola atau RWM itu sudah menyediakan. Jadi nanti ketika ada yang meninggal itu kita sudah siap. Harus ada stok minimal kalau tidak 5 ya 10 lah. Jadi 5 untuk perempuan, 5 untuk laki-laki. Semuanya sudah satu paket. kalau kami apa ada kurang benar ya Boleh. ukuran juga sama 3 Iya, itu 3 lembar 3 ya. Ikon itu buat terakhir. Buat terakhir. Ya, kita tumpukan bawah. oh berarti duanya ini 3 jadi 3 Iya. duanya kan ya Iya.
ya Pak, ini minyak wanginya tidak terlalu banyak minyak wangi. Jadi ketika dia sudah kita kain kafani, baru minyak wangi. Daerah ini gede. sudah kita bungkus begini. Kalau bisa kita selalu melibatkan keluarganya, selalu melibatkan keluarganya biar ada terakhirnya itu ada rasa terhadap almarhum. Selalu harus melibatkan keluarga. Jadi ketika ngasih minyak wangi ini sudah jadi mayat, itu kita tuangkan di tangannya keluarganya, itu kita suruh gosok-gosok, kemudian kita tarik dari sini ke bawah. Ini tidak baku ya Pak ya, modelnya seperti apa aja terserah, tetapi apa yang kita lakukan itu sebagai keluarganya, kita kasih tangan, kita kasih minyak wangi sampai 3 kali. Sekali lagi ini tidak baku, modelnya mau diocor-ocor begini ya terserah. Tapi kalau model begitu kan kurang berkenan atau kurang berkesan terhadap keluarganya. Jadi dan catatan minyak wangi itu nggak harus melati. Pokoknya terserah. Jadi kita harus melati itu bawa jenazah, jangan pakai yang lain aja gitu. Kasihan bunga melati ya. Memang ada parfum yang disukai jenazah ketika ya, boleh parfum sendiri. Kamu Pak? Boleh. Dan itu biarin cak ini. Setelah itu barulah setelah sudah mandikan, mengkafani, baru kita sholatkan. Ketika sholat pun seperti itu Bapak. Kita sebagai penyelenggara jenazah, perawatan jenazah, itu kita tawarkan dulu kepada keluarganya untuk mensolatkan. Kita tawarkan kepada keluarganya. Kalau memang ada yang menjadi imam, itu lebih afdol. Sekali lagi kita tahu, jadi jangan kita ini masuk kasih dia kesempatan untuk menyolatkan bapaknya, saudaranya yang terakhir, kasih dia kesempatan. Seperti itu. Untuk yang laki-laki posisinya di kepala ya, posisi laki-laki. Kalau perempuannya posisi di kita ingatkan mereka. Masalahnya kalau sudah orang bingung itu sebenarnya dia tahu, dia tidak tahu. Masalahnya orang sedih, orang bingung itu jangan dimarahin Pak, kita ingatkan dia. Oh posisinya di sini le, posisinya di sini. Nah ini ada yang 4 takbir, ada yang 5 takbir, ada yang 7 takbir. Ini semua sunnah. Ya, terserah mau dilaksanakan apa, tetapi ambil keumumannya. Biar nanti tidak jadi fitnah. Biar nanti itu boleh, tapi keumumannya nggak bisa. Oh harus kita. Padahal keumumannya di situ cuma 4 takbir. Ikuti 4 takbir biar ya tidak jadi omongan. Itu. Wah itu apa aliran orang yang tidak paham Pak. Yang ketiga ikuti. Ketika di situ 4 kita lakukan 4. Ketika di sana 5 ya kita lakukan. Jadi di lingkungan itu seperti apa perawatan jenazah kita ikuti. Atau mensolatkan itu kita ikuti. Kalau 5 takbir ya 5 takbir, kalau 7 ya kita ikuti 7, kalau 4 ya kita ikuti 4. Panggil. Sudah, bagaimana? Sudah masuk yang lain. Seperti itu ya, menyolatkan ya. Jadi bentuk 3 sholat itu jangan berjauh-jauhan karena tidak ada rukuk. Jadi terdekat sedekat mungkin lah. Diutamakan 3 sholat kalau memang tidak ada tidak mencukupi ya. Tapi untuk utamanya itu 3 sholat. Bisa ya? Hah? Ya, boleh.
Terus ini Pak, sebelum kita bawa ke ini sudah ya, sebelum kita bawa ke yang latar, tetap kita ingatkan Pak, mau dia terima, mau dia tidak terima, tetap kita ingatkan bahwasanya ketika masuk kubur itu suruh melepas sandal. Itu tetap kita ingatkan, kita sebagai penyelenggara bahwa untuk menghormati, untuk abdolnya itu, sunahnya itu ketika masuk kubur itu melepas sandal. Itu kita sampaikan. Yang penting kita sudah sampaikan, mau dia pakai, mau dia tidak pakai, kita sampaikan. Yang maksud dengan kubur itu apa maksudnya? Iya, maksud kubur. Iya, maksudnya itu masuk di masjid harus kenal di luar jalan. Iya, masuk kubur. Terus setelah itu dan tidak kalah pentingnya juga nanti disampaikan juga untuk masalah hutang-hutangnya. Ya, penyelenggara itu sebelum disolatkan atau sebelum dimasukkan ke kubur itu disampaikan. Ya nanti ya. Jadi seperti itu disampaikan. Terus mau ini apa namanya khilafiyah atau tidak, ini begini Pak, untuk perawatan jenazah atau membawa jenazah ke kuburan sampaikan juga, perempuan nunggu dulu di sini, kita yang laki-laki aja yang menyelesaikan untuk penguburannya, laki-laki aja yang menyelesaikan. Setelah ini dikuburkan mau dia datang apa saja gitu. Yang penting tidak ngerepotin kita waktu kita. Yang kita khawatirkan itu kan begini, ketika mau kita masukkan kubur kemudian dia teriak-teriak, nangis-nangis, bukan kita merawat jenazah, merawat yang teriak-teriak nih. Perempuan kan seperti itu biasanya. Jadi suruh dia diam dulu, pasti kalau di profit diam di apa nama itu, emperannya sebelum masuk ke di situ. Nanti setelah kita selesaikan, setelah sudah bukan mau ke sana. Jadi tidak ngerebutin kita, orang laki-laki itu gitu. Kalau yang di kampung Jawa itu kan ada itu duduk-dudukan itu, suruh duduk di situ dulu. Jangan ketika kita bawa kemudian dia nanti terus nangis-nangis, kita yang repot. Biarkanlah dia di. Harus kita sampaikan Pak, biar nanti hal seperti ini itu biar tidak jadi kebiasaan. Soalnya kita repot Pak ini kalau kita ya besar kemudian. Nah, sebenarnya kita fokusnya untuk menghormati si mayat, kemudian kita terpecah jadi ada yang teriak-teriak atau ada yang bisa. Kadang di praktek di lapangan ketika kita melarang ibu bisa ikut itu terjadi polemik. Mungkin alangkah baiknya sedikit punya kefahaman dan ada keluarga duka itu yang ingin ikut mengantarkan. Secara tidak langsung dia juga ingin memberikan penghormatan terakhir sampai keluarga. Keluarga kalau seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan. Yang penting kita sudah sampaikan. Mau dia datang, kita tidak melarang, tapi kita sampaikan. Dia tunggu dulu di sini. Biar orang laki-laki lah yang menyelesaikan. Ya kan gitu Pak. Kita sampaikan setelah dia ya sudah, kita tidak jangan melarang. Yang penting kita sudah ngomong. Ya, terus kemudian setelah itu kita bawa ke liang lahat itu yang seperti tadi, yang dibawa usahakan yang keluarganya. Yang tidak kalah pentingnya itu kita tanya Pak, harus kita sampaikan, kita sampai tadi malam junub tidak, sampai tadi malam junub tidak, itu harus Pak. Itu harus kita sampaikan. Kalau dia junub jangan naik, ganti yang junub. Posisi di bawah 3, 2 terserah. Yang penting kuat untuk angkat mayatnya ketika naruh di bawah. Jadi yang penting mau berapa di situ, yang penting cukup. Gitu. Jadi kemudian taruh ini yang menerima doanya Bismillahi sunati ala Rasulillah. Ya, menerima kemudian tetap diiringkan, diiring ke. Nah,
Ya itu sunahnya itu di kepalanya dikasih bantalan. Kalau orang mimpin begini kalau nggak dikasih bantalan kan kasihan Bapak. Dikasih bantalan. Ya mau tanah mau batu, ya pokoknya yang penting mau batu bata yang penting dia pakai batu. Fungsinya seperti itu. Oh, kalau itu sih tidak Pak ya, tidak ada aturannya begitu. Jadi bagaimana supaya air itu tidak miring ke sana, gitu. Kalau sumpahnya tidak ketika kita anggap cukup, tidak bisa pakai ganjilan di sini tidak jadi masalah. Gitu. Yang penting bagaimana supaya mayat itu ketika kita tinggal dia tidak jajan. Berarti termasuk yang buka talinya juga yang langsung memaja di sana. Ya. Jenazah juga enggak. Tidak. Jadi itu tidak ada. Iya. Bagaimana mengajani saat meninggal? Oh, ada itu ya Pak ya. Jadi begini, kalau di kami tidak kita sarankan untuk diadakan. Tetapi kalau memang ada mau mengadakan dipersilakan. Jangan kemudian untuk mengurus jenazah itu jangan iya-iyakan. Jangan iya-iyakan. Waduh, gimana? Jangan. Kalau memang mau mengadakan, itu haknya dia. Terus biarkan saja kita terlepas. Ya. Jadi seperti itu biar nanti jangan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Pun insyaallah ya. Bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah, dan lakukan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya sudah selesai ya dengan lancar dan prakteknya sekalian. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali dan bisa dipraktekkan. Paling tidak tahu hukumnya, tahu tata caranya, kemudian tahu prakteknya bagaimana untuk perempuan dan laki-laki sudah jelas tadi. Kalau kurang nanti bisa tanya lagi ya. Saya kira ini kan sudah selesai. Acara selanjutnya kayaknya yang mau dahar silakan makan monggo. Setelah itu selesai mungkin persiapan sholat. Silakan yang mau atau ada acara bebas ya. Ya silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai ya pelatihan kita hari ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari materi maupun dari prakteknya. Untuk teman-teman mungkin jangan dulu meninggalkan tempat. Nanti kita ada fotosesi bersama ya untuk kenang-kenangan ya. Terus saya boleh minta testimoni nggak satu atau dua gitu tentang pelatihan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan ikut pelatihan pada siang hari ini, walaupun saya sering memandikan jenazah, namun ada ilmu-ilmu lagi tambahan yang bermanfaat untuk kami sebagai taklim yang sering mendapatkan panggilan untuk memandikan jenazah. Alhamdulillah dengan ikut ini menambah lengkap pengetahuan kami yang sekiranya kemarin mungkin ada kekurangan kecil-kecil, namun dengan adanya ilmu yang pada siang hari ini termasuk dari ilmu memandikan, menghafalkan serta ilmu
bagaimana kita hidup bermasyarakat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jainuddin. Alhamdulillah ilmu itu betul-betul bermanfaat untuk kami, bisa kami untuk insya Allah bisa istiqomah untuk melayani kifayah untuk kedepannya dan langsung bisa kami tularkan ke jamaah kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih untuk ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget dengarnya ya, Masya Allah. Jadi kegiatan kita sekarang ini tidak semata-mata hanya untuk berkumpul ya, tapi kita dapat ilmu banyak sekali ilmu dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat untuk umat, bisa kita gunakan paling tidak untuk keluarga sendiri ya, untuk keluarga kita sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya.